terjadi setelah COVID. Semua seminar internasional bicara tentang itu. Apa bentuk dunia setelah COVID? Nah, Indramayu juga masuk di dalam kecemasan itu. PBB melakukan apa yang disebut intervensi humanitarian. Jadi pasukan PBB menganggap karena ada pelanggaran hak asasi manusia di situ, maka PBB datangkan semacam pasukan perdamaian di situ. Lalu di dalam hukum internasional di atas Papua diberlakukan prinsip no fly zone. Tidak boleh ada pesawat apapun terbang di atas itu. Itu artinya ada potensi Papua melepaskan diri dari Indonesia. Lalu pertanyaan kita, milenials mau ngapain kalau misalnya Papua tiba-tiba mengalami eskalasi dan terjadi peristiwa internasional? Saya mau terangkan itu karena sebagian dari problem kita ada di dalam soal penyelesaian Papua. Lalu kita pergi ke bagian barat Indonesia. Di situ juga ada potensi perang di Cina Selatan antara Cina dan Amerika. Lalu kita bertanya, milenials masa depannya di mana kalau terjadi betul-betul perang di Cina Selatan? Kalau Cina Selatan ada perang, itu artinya pasukan Amerika akan menjepit Indonesia persis di mulut laut Cina Selatan. Armada ke-7, armada Amerika yang bolak-balik ke Pasifik, dia turun dari Okinawa, ada pangkal. Kita masih impor terus. Jadi pikiran milenial harus tahu bagaimana negara ini harus direncanakan ulang supaya nggak jadi importir. Beras kita masih impor, walaupun Indramayu lumbung beras, tapi secara nasional kita masih impor. Dan dari impor itulah terjadi korupsi, karena setiap kilogram yang diimpor itu pasti ada fee-nya, ada rentenya, diambil 10%. Maka yang kaya adalah sejumlah perusahaan yang memonopoli impor, sementara milenial harus hidup dengan ngamen tadi ya, ngetok-ngetok gentong sampai dia bolong gentongnya tuh karena semangatnya. Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Tapi kita mesti bertahan dalam kondisi itu sebagai milenial. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita berhenti berpikir dan berhenti berharap, maka negeri ini juga berhenti membayangkan masa depan. Jadi tanggung jawab milenial itu bukan sekedar di Indramayu, tapi terhadap bangsa ini. Nggak ada istilah milenial Indramayu, milenial Cirebon, milenial itu adalah milenial global. Jadi satu ciri dari milenial adalah dia beroperasi di tingkat global. Dolar, kemampuan Amerika membayar itu dibandingkan Indonesia 20 kali lebih besar bebannya. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menghasilkan produk. Jadi itu ada beban milenial Indonesia dibandingkan dengan milenial di negara-negara maju. Ini mesti dikaji. Apa yang bisa kita perbuat? Ya kita bisa aktifkan kewirausahaan, wira swasta dengan kemampuan kreativitas. Tapi harus lebih dari itu, kita mesti mempersoalkan APBD yang tidak berpihak pada kreativitas milenial. Hak milenial untuk memperoleh fasilitas dari Pemda terhalang oleh korupsi di dalam birokrasi Pemda sendiri. Jadi itu penting dipikirkan karena milenial berhak terhadap seluruh perencanaan APBD. Nah, masalah ini yang seringkali tidak dipikirkan hanya karena kita berharap bahwa satu waktu Indonesia akan tumbuh meroket segala macam. Nah, ini soal penting yang ingin saya percakapkan dengan teman-teman di sini. Kira-kira kalau tidak terjadi perubahan politik di Indramayu, maka nasib milenial akan memburuk karena dua hal. Secara nasional, ini negeri sedang bangkrut, dan secara lokal, Indramayu juga bisa dibangkrutkan oleh koruptor lokal. Adalah milenial selain kreatif untuk menghidupi dirinya sendiri, dia juga mesti kritis untuk tahu bahwa kemelaratan milenial disebabkan oleh birokrat dan penguasa lokal yang korup. Itu. Jadi mumpung lagi ada pesta politik di sini,
pilkot di sini, saya ingin sekaligus menghimbau supaya milenials sampai tanggal 9 jadi milenials yang uji kebijakan-kebijakan petahana. Kalau penantangnya nggak bisa diuji karena dia baru berupaya untuk menghasilkan kebijakan baru. Jadi petahana dia diuntungkan karena udah punya prestasi, tapi sekaligus karena itu dia mesti dipuji. Jadi berilah sikap kritis pada kekuasaan hari ini supaya ada perubahan ke depan. Nah, apa itu pilkada, pilwalkot atau pilpres sekaligus? Pemilu itu artinya ada jaminan sirkulasi elit. Elitnya berganti. Jadi kalau tidak ada peluang mengganti kekuasaan, maka tidak ada demokrasi itu. Apalagi saya dengar di sini kekuasaan itu udah 20 tahun nggak diganti-ganti. Ditolong-tolongkan aja loh. Itu artinya hak milenial untuk memimpin terhalang. Jadi kalian nanti bisa nanti 20 tahun lagi kalau dinasti itu terus-menerus hanya mendaur ulang kekuasaan di dalam dirinya sendiri. Jadi peluang itu yang harus kita pakai. Sekarang saya simpulkan bahwa upaya untuk menerobos politik yang macet karena korupsi itu adalah tugas milenial, menerobos politik yang macet. Karena cuma dengan itu kreativitas kita bisa diucapkan lebih maksimal. Jadi tanpa ada perubahan, percuma kita membentuk komunitas-komunitas milenial. Karena kita akan dikungkungi lagi oleh politik lama. Jadi milenial Indramayu jadilah pendobrak pertama dari arogansi kekuasaan lokal. Itu poinnya. Terima kasih ya. Energi baru tentang bagaimana langkah kita ke depan sebagai kalangan-kalangan atau generasi milenial di Indramayu. Poin penting yang saya dapatkan tadi adalah bagaimana kreativitas kita semua mampu terakomodir, khususnya di wilayah Indramayu. Saya sudah memonitor Indramayu ini selama 20 tahun. Pemuda-pemuda yang energik, yang memiliki kreativitas, yang memiliki skill, kemampuan yang sangat luar biasa, tidak diakomodir sama sekali. Justru malah dibenamkan, justru malah ditenggelamkan. Alhasil apa? Indramayu ya begini-begini aja. Indramayu tidak ada kemajuan sama sekali. Saya beserta sahabat-sahabat yang lain membuat satu wadah yang bernama Perwira Milenial. Kedepannya programnya jangka panjangnya itu kita akan memiliki rumah kreatif. Pak Heru sudah kami sampaikan bahwa kreativitas kami harus tidak lagi ada bendungan sedikit pun. Kita harus mampu berselancar dengan semaksimal mungkin. Semua generasi milenial di Indramayu akan kami tampung aspirasinya. Mudah-mudahan seluruh aspirasi itu mampu kami maksimalkan dan kami aplikasikan. Contoh kecil, Bang. Hari ini kawan-kawan kita sudah mampu mengolah mangga yang biasanya dijual sekilo hanya 20.000. Kami olah menjadi kue, packagingnya menarik, dan ini bisa dibawa pulang oleh Bung Rocky Gerung. Tidak hanya dodol, kita pun bikin semacam permen atau manisan. Ini semua olahan mangga. Artinya, kalau kreativitas kita tidak dibendung dan diakomodir, semua elemen akan bersatu padu. Indramayu ini bukan milik keluarga A, bukan. Saya yang terlahir di Indramayu dan memiliki cita-cita menjadi Bupati Indramayu sangat takdim kepada Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati memiliki cita-cita luhur, ingin membangun Indramayu, sampai-sampai Ibu Ratnawati berpegang teguh kepada janjinya. Kalau sampai Bupati melakukan tindakan yang tidak terpuji, maka wakilnya langsung yang pertama kali menjewer. Luar biasa itu. Artinya begini sahabat ini adalah generasi Indramayu. Jangan lagi berpikir bahwa oh iya si A itu berkuasa, kalau saya tidak nurut nanti orang tua saya bakal dikamunis kemana. Karena di Indramayu terkenal begini, Bu, ASN atau PNS yang tidak nurut terhadap birokrasi itu digantarkan. Nah, jadi yang tidak nurut ASN atau PNS itu digantarkan. Gantar itu, Bu, di ujung Indramayu. Yang dari ujung timur digantarkan ke sana. Yang dari ujung barat
akan dikerangkengkan. Jadi dari ujung ke ujung. Bayangkan, kalau saya sekelas camat, saya jadi camat, suara di kecamatan saya tidak melampaui target, maka siap-siap. Kalau posisi saya di kerangkeng, maka siap digantarkan. Bayangkan, jam 7 harus masuk kantor, subuh saya harus jalan. Dan itu terjadi terus-menerus. Lalu langkah kita bagaimana? Tanggal 9 nanti buktikan bahwa suara milenial adalah suara penentu masa depan Indramayu. Suara kita adalah penentu masa depan Indramayu. Baik buruknya kita yang menentukan. Jadi sahabat-sahabat, saya tidak menyuruh kalian untuk memilih paslon siapapun, tidak. Saya hanya berpesan, sahabat-sahabat itu tidak boleh memilih lebih dari satu. Padahal netral itu artinya menentukan pilihan tanpa disuruh orang. Itu kalau orang bilang Anda netral dong, itu artinya saya ikuti perintah dia untuk netral. Apalagi dalam keadaan evaluasi politik, nggak ada netralitas dalam evaluasi politik. Atau Anda kasih poin, Anda bikin diagnosis, lalu Anda kasih obatnya, itu baru tindakan yang bertanggung jawab. Apalagi kalau itu dituntut dari milenial. Nah, saya ingin lihat Indramayu ini nggak ada tong sampah yang disediakan oleh Pemda nanti. Supaya itu berarti bahwa milenial tidak buang sampah. Ada tong sampah artinya ada produksi sampah itu. Kadang-kadang kota dipamerkan kita punya tong sampah banyak, itu artinya ada produksi sampah. Memang dibuang di tong sampah, tapi artinya kita memproduksi sampah itu. Jadi mesti dibalik logika milenial. Kota yang tidak ada tong sampah artinya tidak ada produksi sampah. Apalagi nggak ada tong sampah, sampahnya ini kota kotor. Hanya perubahan yang memungkinkan kita punya harapan. Jadi politics of hope tadi, politics harapan itu dimulai dengan mengkritik kebijakan kekuasaan lokal. Itu intinya. Nah, sekali lagi terima kasih, nanti kita masih bisa bercakap-cakap. Tidak bisa buang air saja langsung buang air. Siap. Jadi saya bisa makan ya. Boleh, silakan Bu. Dia seumur itu otaknya tumbuh untuk menghasilkan harapan. Presiden itulah harapan tertinggi dia. Jadi hak menjadi presiden itu menjadi hak semua orang. Dengan dasar kalkulasi terhadap masa depan. Tentu dia lihat televisi segala macam, lalu dia mungkin anggap ini debatnya gak bermutu nih. Kenapa gak dia aja jadi presiden? Jadi yang disebut milenials itu adalah kemampuan untuk memproyeksikan harapan dengan kalkulasi rasional. Anak umur 5 tahun, anak umur 8 tahun punya kalkulasi rasional terhadap bangsa ini. Sementara yang lain berupaya untuk berkompetisi, tapi dengan memakai kekuatan amplop, kekuatan birokrasi, kekuatan tukar tambah di bawah meja. Millennials ini, FI ini berupaya untuk memperlihatkan bahwa saya dengan sadar mengatakan ingin mengubah bangsa ini dengan menjadi presiden. Kalau dia bilang dia mau jadi bupati, dia cuma mengubah Indramayu, tapi dia mau mengubah bangsa ini. Menyebut jadi presiden karena dia ingin mengubah bangsa ini. Jadi dia, nanti kalian harus perhatikan perkembangan intelektual dia. Itu membutuhkan perawatan di tingkat milenial supaya terhubunglah ide tentang perubahan di antara kita milenial, supaya Indonesia bisa diubah dengan kekuatan akal pikiran, bukan dengan kekuatan akal-akalan. Nama saya Faji dari PMI Unidharma Kabupaten Indramayu. Di sini saya ingin bertanya ya, dari apa yang sudah disampaikan Bung Rocky tadi. Yang Bung Rocky tadi sampaikan merupakan problem bagi saya. Nah, pertanyaannya bagaimana fenomenanya kan birokrasi di sini begitu lahap ya, memakan uang rakyat dan lain sebagainya. Lantas solusi dan strategi apa yang mesti dicanangkan yang kiranya mampu mencapai level milenial yang berperan dan mampu mendobrak, menggerakkan potensi manusia dan alam. Gemeter Bung, serius. Idola. Ya, artinya bagaimana sih
agar milenial ini mampu mendobrak menggerakkan potensi manusia dan alamnya untuk ke arah yang tidak lagi kartun gitu. Sejatinya di sini milenial itu tidak antipati terhadap perihal yang sudah disampaikan Bung Rocky tadi, akan tetapi aksesnya selalu tersumbat oleh oknum-oknum tua. Terima kasih dari saya. Wabillahi bolol. Saya baca statistik Indramayu. Rata-rata usia sekolah di Indramayu itu 5,9 tahun, artinya nggak lulus SD. Bagaimana kita mau bersaing? Padahal di belakang saya ada laut sepanjang 140 km yang menghasilkan protein yang adalah konsumsi buat otak. Di depan saya ada sawah sebagai lumbung pangan nasional yang menghasilkan karbohidrat. Ada gunung Ciremai, saya berkali-kali ini, siapa yang mesti dituduh? Ya pemimpinnya. Jadi korupsi itu melekat di dalam kepala orang yang tidak bisa berpikir konseptual, pasti ambil jalan pintas, yaitu manfaatkan APBD untuk tabungan dinastinya. Kan kita mesti hentikan nih, kalau 20 tahun begini-begini terus, itu artinya kesempatan Anda untuk memimpin di masa depan terhalang oleh politik pewarisan kekuasaan berdasarkan kelompoknya sendiri. Itu halangan buruk bagi demokrasi. Jadi yang kita sebut sebagai politik itu artinya kemampuan untuk menguji ulang kepemimpinan agar supaya ada pembaharuan. Nah karena itu sekali lagi pastikan bahwa Anda bisa mengucapkan apa yang saya ucapkan di sini, yang diucapkan oleh Ibu Ratnawati kepada tetangga Anda. Di belakang rumah Anda ada tetangga, ucapkan program ini. Oh ini kami milenial gemetar karena menahan amarah terhadap penyelenggara. Tetangga sebelah kanan ucapkan hal yang sama, tetangga sebelah kiri ucapkan hal yang sama, tetangga depan ucapkan hal yang sama. Sehingga tetangga itu juga ucapkan kiri kanannya, muka belakangnya. Demikian seterusnya kita viralkan kegemetaran kita menghadapi ketidakadilan. Itu tugas kita bersama. Jadi sekali lagi, itulah cara kita untuk menghasilkan kepemimpinan baru. Dan cara itu adalah cara yang beradab. Karena kita datang, ketok pintu, terangkan program. Mungkin nanti tetangga ada siapa? Saya milenial. Saya mau terangkan pada tetangga saya. Jadi kumpulkan energi untuk mengaktifkan ketok pintu itu, terangkan pada ini. Masih ada 6 hari ke depan. Kita coba praktekkan ini. Tapi datang dari kerelaan untuk mengucapkan harapan. Gak perlu pamer-pamer atribut, datang aja. Karena saya tahu bahwa ada 20% masyarakat Indramayu yang masih ragu-ragu. Ada yang masih menunggu amplop, ada yang masih menunggu macam-macam money politik. Nah, halangi mereka untuk disuap, halangi mereka untuk disihir oleh kebohongan-kebohongan baru. Itu tugas sebenarnya. Dengan cara itu, satu waktu kita bisa katakan bahwa milenials Indramayu berhasil menahan politik korupsi. Milenial yang baru berhasil melakukan perubahan. Itu yang disebut sebagai etika politik milenials. Perhatikan lagi, karena di Indramayu itu kecelut ya. Apa sih kecelut? Terpanggilnya itu RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu. Iya, Randa Cilik Turunan. Janda pak. Janda kecil. Motivasi untuk wanita-wanita Indramayu ini bahwa tidak harus lulus sekolah nikah, lulus sekolah nikah. Tidak seperti itu. Dan sekarang saya pemerintah daerah kan nasib perempuan udahlah, ya, karena itu nggak ada anggaran khusus untuk pemberdayaan perempuan itu. Kan itu logika berpikirnya begitu kan. Perempuan nggak bisa berpikir menyusun APBD, perempuan lemah. Padahal kalau kita hitung misalnya, perempuan itu jauh lebih kuat dari laki-laki, bahkan secara tubuh, kecepatan untuk memutuskan. Laki-laki itu dia masih timbang-timbang. Kalau perempuan kalau dia putuskan go, karena kemampuan Allah memberi dia kemampuan untuk memutuskan secara pelan. Tubuhnya lebih kuat dari laki-laki. Kalau ada laki-laki di sini,
Kalau Taki menstruasi, hari kedua dia mati. Karena dia tidak bisa menahan yang disebut misteri itu. Perempuan mampu menahan rasa sakit maupun penderitaan karena alam membekali perempuan dengan kemampuan itu agar supaya generasi dilanjutkan. Apalagi kalau dia mau melahirkan si Taki ini, bukan keempat dia udah meninggal. Karena anatominya tidak memungkinkan untuk menghasilkan keturunan, itu soalnya. Jadi saya selalu percaya bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghasilkan keadilan. Ada contoh di Bangladesh ketika seorang ekonom namanya Muhammad Yunus mendapat Nobel karena membuktikan bahwa kredit yang disalurkan pada perempuan justru kembali 99%, yang pada laki-laki 60% karena dipakai rokok, kawin lagi segala macam. Jadi pada perempuan ada dimensi keadilan. Jadi udah betul ada saudara Solihin yang saya kenal sebagai anak muda sebagai bupati, dan ada Dr. Ratna yang paham tentang anatomi manusia dan anatomi kebijakan publik. Itu yang penting. Jadi sekali lagi bergembiralah kita bahwa ada peluang untuk menghasilkan Indramayu yang baik, yaitu dengan memutuskan hubungan dengan rejim yang lama. Itu poinnya. Ya, Saya Ahmad Makinun Amin, saya dari Stais Dharma, Indramayu, Stais Dharma Kusuma Segeran. Pertanyaan saya mengenai pilkada, Bung. Pada Maret 2020 lalu Indonesia digemparkan oleh yang namanya COVID-19. Sampai-sampai bencana itu bisa mengakibatkan terhentinya sebuah pendidikan, bahkan pilkada sekalipun ya. Pertanyaan saya di sini, bagaimana gitu tanggapan Bung mengenai pilkada 2020, mengenai imunitas pilkada tersebut? Apakah imunitasnya sama seperti pilkada sebelum-sebelumnya, atau ada kelemahan di saat pandemi virus corona ini menggemparkan di Indonesia? Dan bagaimana tanggapan Bung mengenai dengan dalih protokol kesehatan? Lagi-lagi protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan di Indonesia itu sudah cukup untuk menanggulangi bencana non alam ini? Dan harapan saya untuk Indramayu, kedepannya itu bukan hanya untuk pergantian bupati saja, bukan tentang pergantian wayang saja, tetapi harapan saya adalah seorang pergantian bupati yang mampu mengembalikan ekonomi di Indramayu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.